Halo, Assalamualaikum. Oh, maaf Mbak tadi nggak keangkat. Ya udah nggak apa-apa Mbak, tapi sebentar, saya lagi live nih secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral minta take down. Kenapa Mbak? Iya, iya. Terus aku mau nanya, Mbak misalnya kan handfree-mu ojo kresek-kresek Mbak. aku nggak pakai handsfree. Iya, ojo kemresek pokoknya. Gimana? Oke. Nah, aku kan tahun ini finish ya Miss ya, tapi tuh nggak pulang cuti. Pulang cutinya tuh tahun depan. Nah, berarti tahun depan setelah 1 tahun kerja lah gitu. Berarti kan itu semuanya kan cutinya kan 3 minggu tuh, karena yang satu kontrak ini aku nggak ambil. Nggak ambil uang atau nggak ambil libur lah gitu. Jadi kan itu ada 2 tahun ya nih. Ada 2 minggu ya nih. Karena yang 1 tahun itu 1 minggu. Jadi kita bikin aja semuanya 3 minggu. Nah, yang aku mau tanyain, kalau misalnya itu majikan tetap gaji kita nggak sih, Miss? Kalau 3 minggu tetap kan libur bergaji Mbak, ya tetap digaji. Iya, berarti itu kalau 3, misalnya nih ya Miss ya, aku tuh biasanya gajiannya tanggal 8 misalnya ya. Nah, aku cutinya itu di tanggal 15 lah gitu, 1 minggu setelah gajian misalnya. Nah, buat ke bulan selanjutnya itu berarti kan aku cutinya 3 minggu misalnya. Aku balik lagi ke Hong Kong tuh ya beberapa hari lagi tuh udah tanggal 8 lagi gitu. Berarti nanti aku dapatnya full kan ya? Seharusnya iya, makanya pertanyaan itu mungkin harus ditanyakan sama agenmu atau sama majikanmu aja secara langsung. Karena mungkin kemungkinan besar majikan mau ngasih sekarang ini dipotong aja, nanti kamu pergi lebih awal atau seperti apa kan saya nggak tahu nih pikirannya majikanmu. Iya. Jadi kalau saya sendiri nih, kalau pembantu saya, Cece saya nih, liburan tahunan, karena Cece saya yang dulu adalah Filipina ya, jadi dia setiap tahun itu libur pulang ke Filipina pas tahun baru. Jadi dia itu ambil 10 hari, di mana 10 hari itu pas hari Minggu dia nyimpen beberapa hari dan digenapkan 10 hari. Saat dia kembali lagi saya kasih dia gaji, dipas sesuai. Tapi di Cece yang berikutnya ada beberapa Cece itu anak Filipina juga. Itu saya enggak, dia liburannya saya liburannya enggak saya gaji, tapi di akhir setelah dia finish kontrak baru saya ngasih dia cuti tahunannya. Kan saya enggak tahu nih dalam pikirannya majikanmu seperti apa. Tapi yang saya tahu adalah cuti berbayar. Kalau kamu libur tetap dibayar. Berarti itu tuh emang udah peraturan kan gitu. Maksudnya aku nggak, kalau misalnya kan ada kan misalnya ya itu tergantung majikan atau gitu. Iya kan seperti yang aku katakan tadi Dok, tergantung majikan. Kalau majikan mau memberikannya di akhir setelah kamu finish kontrak kan boleh. Iya, tapi enggak buat kebetulan aku kan finishnya nanti bulan 4 ya Miss ya. Nah, aku kan sebelum tanda tangan renew itu aku kan ditanyakan kamu mau cuti apa enggak katanya. Aku bilang aku nggak mau cuti, aku kemungkinan cutinya itu di tahun 2025, aku bilang gitu. Nah, terus dia nanya, berarti yang 2 minggu ini kamu mau gimana? Terus aku bilang bisa nggak disimpan aja gitu buat nanti 2025 itu aku mintanya 3 minggu gitu loh Miss. Iya kalau dia bilang bisa ya nggak apa-apa Dok. Kan seperti yang aku katakan. Karena seperti yang aku katakan, kan tergantung dari majikan. Kalau majikan bilang bisa ya nggak apa-apa. Kalau majikan bilang nggak bisa, ini finish kontrak dia selesaikan, dia bayar semuanya cuti tahunan kamu, berarti kedepannya kamu punya utang dia. Benar, aku ngerti gitu. Oh, gitu ya Miss. Jadi tergantung sama ketentuan kamu dan majikan, persetujuan kamu dengan majikan. Iya. Makasih. Ya paham aku Miss. Sudah paham ya? Aku itu bingung kok, ada yang bilang digaji, ada yang bilang enggak, tapi kan aku masih ada tahunan itu aku nggak ambil gitu. Ingat kata-katanya, annual leave with pay. Jadi libur berbayar. Iya. Oh, tadi
itu tuh di Lobur ada kan ya, Miss? Bisa dicari kan ya? Di Lebor ada sayang. Iya. Di Lebor ada sayang. Oke. Iya. Bisa diketik. Majikan lu tuh baru ngambil pembantu, jadi agak kurang trust kayak gitu. Gak apa-apa lo suruh dia lihat di Lokong Ji lah, di Lebor Department lah. Iya. Iya. Makasih banyak ya, Miss. Siap. Terima kasih. Iya, ayo. Oke, Oke, sekali lagi nih kita cuman bercerita di sini, ada yang curhat, ada yang mengeluarkan isi hatinya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sangat simpel sekali. Pertanyaan-pertanyaan ini tidaklah sangat penting, tapi itu bisa membuat kalian tenang saat saya bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi sebenarnya konten ini bukan malah mengajari ya, sebenarnya saya lebih berpikir bahwa konten ini bukan untuk mengajari. Konten ini hanya untuk mengingatkan. Ingat, di dunia ini orang itu paling gak suka dimarahin. Orang paling tidak suka diajarin, orang paling gak suka dirasanin, orang paling tidak suka dikasih tahu. Jadi di konten ini sebenarnya saya lebih memilih mengatakan bahwa konten ini bukan untuk memberikan info untuk agar kalian lebih baik, enggak sih. Di konten ini lebih berpatokan pada ini pengalaman saya nih, jelek nih, aib saya cerita di sini. Bukan saya ingin membongkar aib saya, tapi saya ingin kalian tahu jika kalian melakukan hal yang sama dengan saya, maka kalian akan berakibat sama dengan saya. Jika saya sering telanjang saat saya teleponan dengan pacar saya, maka kalian suatu saat akan diintimidasi oleh laki-laki. Itu sebenarnya tujuan dari konten-konten yang ada di sini. Jadi konten di sini itu lebih banyak mengingatkan bagaimana caranya kita waspada dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi tidak ada ya kemungkinan-kemungkinan bahwa saya ingin menghardik atau menyakiti siapapun, itu jauh dari keinginan saya. Jadi sekali lagi, saya secara pribadi tidak ingin menyakiti siapapun, tapi jika ada yang tersakiti secara langsung dan tidak langsung, saya minta maaf, bagaimanapun saya manusia biasa. Tapi sekali lagi, konten ini hanya bertujuan untuk mengingatkan kalian. Kalau hari ini saya punya aib dan saya katakan pada kalian semua, itu karena saya ingin kalian waspada ke depannya. Saya tidak ingin kalian mengalami hal yang sama dengan saya. Jika open BO itu akhirnya saya tertipu, saya mengungkapkannya di sini, itu artinya adalah saya tidak ingin kalian mengalami hal yang sama dengan saya. Kalau saya hari ini jadi rentenir dan saya tukaran caro akhirnya padung sama orang, akhirnya saya dipenjara. Nah, saya ingin mengingatkan pada kalian bahwa jangan seperti itu. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi bodong. Saya hari ini terjadi seperti ini. Saya tidak ingin orang lain seperti ini. Tapi hari ini ada yang sangat-sangat mengecewakan saya. Kenapa? Simba ini sudah tertipu 3 kali. 2 kali dengan laki-laki Indonesia dan 1 kali dengan bule. Saya tidak bisa berpikir kenapa. Pacaran online 3 kali hancur. Saya sudah mengingatkan bahwa tidak semua, tapi semua laki-laki yang telepon kalian dan mengatakan bahwa mereka polisi, bahwa mereka minta uang, itu adalah sindikat. Saya bisa katakan semua laki-laki yang telepon kalian minta uang itu sindikat. Jadi laki-laki online tidak semuanya sindikat, tapi saya pastikan itu sindikat saat laki-laki itu meminta uang sama kalian. Apapun itu alasannya. Di bandara dicekal lah, di bea cukai dicekal lah, paket barang dicekal lah, mau cuti sakit libur dicekal, itu pasti sindikat. Jadi kalau kalian masih percaya dengan seperti itu, ya monggo, saya tidak bisa memaksa kalian untuk lebih baik lagi. Di sini konten ini hanya mengingatkan dan sangat tidak etis ya. Kalau kamu mengingatkan saya membongkar aib saya, tapi kamu sendiri udo. Sangat tidak pantas jika kamu mengingatkan saya tentang aib, tapi kamu sendiri membuka aurat tubuhmu. Saat saya melentingkan kata-kata saya, saat saya memberikan respon, gue ngajak bala tentaramu, sementara saya tidak mengajak bala tentara saya untuk menyakiti kalian. Saya merespon sewajarnya, tapi semuanya merasa tersakiti. Mbak, saya berbicara tentang Lombok. Kalau kamu merasakan pedesnya, ya kan aneh kalau kamu nggak makan.
Berarti kan kamu memang memakannya. Saya berbicara dengan sindikat, saya berbicara dengan pelakor, saya berbicara dengan rentenir. Kenapa kamu yang heboh tentang job TKL? Saya katakan itu, kenapa kamu yang tersakiti? Lah kan itu publik toh, nggak ada masalah toh. Tapi kenapa kamu merasa seolah-olah saya tuh menyindir kamu, melukai kamu? Saya berbicara tentang PSK, kamu langsung muncrat-muncrat idumu lek ngamuk di aku. Itu kenapa? Kalau kalian tidak, ya udah. Saya katakan banyak, bukan berarti semuanya. Kalaupun semuanya, kan saya juga nggak tahu. Jadi, tolong, ya tapi nggak apa-apa juga sih. Bingung sih, mau gimana. Yus, nggak apa-apa lah, terserah lah. Jadi kalau ya, saya nggak bisa komen banyak ya, namanya orang, apa ya, ingin mengkritik, wong saya nggak buat konten, katanya algoritmanya saya turun. Saat saya buat konten, katanya saya merespon lah, yo heboh hidup saya itu. Jadi ya wes saya nikmatin aja apa adanya daripada ada apanya.